Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini adalah part kedua dari anime Cyberpunk Edgerush. BTW ini juga part terakhir yup. Buat kalian yang baru pertama kali mampir dan gak tahu anime apa sih ini, kalian bisa nonton part satunya dulu. Link ada di kolom deskripsi. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita lanjut ke inti videonya aja. Film dimulai dengan Maine yang kini terus melihat masa lalunya sebagai pelari. Dorio mengingatkan kalau krom atau mesin yang dia gunakan kini mengacaukan sarafnya. Maine tidak mendengar dan selalu menganggap dirinya baik-baik aja. Namun jelas apa yang dia lihat dan kenyataan berbeda. Dia malah memukuli Kiwi yang sedang meretas data Tanaka sampai pingsan. Untungnya dia langsung dihentikan Dorio, namun lagi-lagi dia sadar dan bingung. David dan Lucy dipanggil. Dorio memaksa Lucy untuk menggantikan Kiwi, menyelam untuk mengambil data dari pikiran Tanaka. Lucy segera menolak. Jelas, Maine menunjukkan gejala perubahan jadi cyber psycho. David berusaha membantunya, namun dia tetap menolak dan mengurung diri. Lucy masih terus menolak dan ketakutan tiap kali berurusan dengan Arasaka. David mengajaknya balik, namun dia langsung memaksa David untuk meyakinkannya bahwa dia bisa melakukan itu. Akhirnya, David setuju. Lucy hanya ingin berdua dengan David di ruangan itu. Lucy membuka pakaiannya, ternyata dia menyembunyikan simbol khusus di punggungnya. Dia menyelam ke es dan menyambungkan kabel ke belakang leher. David segera menyeting dan Lucy langsung masuk meretas data. Tiba-tiba saja Tanaka bangun. David harus segera membuat Tanaka kembali pingsan karena jika tidak, itu akan membuat kondisi tidak stabil dan membahayakan Lucy yang masih merentas. Namun David tidak melakukannya. Tanaka mulai membujuk berbagai hal seperti beasiswa, pekerjaan, dan lain-lain. Dia ingin David membebaskannya. Lucy sampai ke inti kepala. Dia mendownload semua data yang ada di sana. Dia juga menemukan data lengkap milik David. Dorio masuk dan terkejut melihat Tanaka yang tiba-tiba saja tersambar listrik dan sekarat. Dia segera memutus hubungan jaringan dengan Lucy. Tersengatnya leher belakang Tanaka mengaktifkan sinyal yang membuat tim trauma datang. Maine memarahi David, tetapi David malah balik menyalahkan Maine yang memukul Kiwi dan memaksa Lucy menggantikannya. David membawa Lucy ke mobil. Lucy bangun terkejut karena cuma ada mereka berdua di sini. Tentu saja Maine harus membawa Tanaka. Namun Lucy mengatakan hal yang mengejutkan. Tidak ada data apapun di sana. Para polisi mulai datang. Penglihatan Maine error. Dia tidak bisa membedakan ingatan dan apa yang dia lihat saat ini. Dan terus menembak asal hingga Dorio tewas setelah melindungi Maine dari tembakan. Maine kehilangan akal. Dia menembak Tanaka dan membantai semua polisi yang ada di sana. David ingin membantu tetapi Lucy melarangnya dengan keras. Jangan pergi, jangan pergi. Dan di saat Lucy lengah, David pergi dengan kecepatan kilat. Dia melihat mayat Dorio yang ada di atas tumpukan bom. Namun di mata Maine, dia melihat Dorio yang ada di atas tumpukan kayu kremasi. Helikopter Magtex datang. Mereka jelas akan tewas sebentar lagi, tetapi David akan terus ada di sini. Dia ingin membantu Maine. Badannya terus bergetar. Maine menyuruhnya untuk pergi dengan kecepatan implan. Magtex datang. Maine meledakkan tumpukan bom itu. David akhirnya kembali ke mobil, namun dia hanya balik dengan membawa lengan robot milik Maine. Beberapa waktu berlalu, kini David menggantikan posisi Maine. Dia bahkan memodifikasi tubuhnya dengan mesin dan memasang lengan Maine. Dia menjadi penjahat dengan reputasi yang bagus. Kini dia dalam misi membebaskan Sandra. Ada anak baru yang sangat mengaguminya bernama Julio yang penakut. Kali ini adalah pertama kalinya dia ikut dalam misi. Tempat itu penuh dengan orang-orang. Mereka langsung masuk lewat pintu depan. Kiwi segera meretas membuat orang-orang di sana tidak bergerak. David dan Rebecca langsung menembak membabi buta. Mereka makin masuk ke bangunan itu dan menemukan manusia dengan tubuh besar yang aneh. David akan maju sendiri. Dia menggunakan kecepatan implan dan ternyata makhluk itu juga bisa bergerak dengan cepat. David meloncat dan menembak kepala makhluk itu dari belakang. Julio makin bersemangat. Dia melancong jalan duluan dan mati hancur terkena jebakan. David masuk dan membebaskan seluruh tawanan sekaligus klien dari misinya. Mereka party-party di malam hari. David tidak mood dan memilih untuk pergi menemui Doc. Dia mengeluhkan rasa sakit di lengan pasangan milik Maine. Tubuhnya benar-benar sudah penuh dengan mesin. David dipanggil Faraday. Dia punya misi baru untuknya, misi dari Militech, perusahaan raksasa yang berseberangan dengan Arasaka. Dia menyinggung kejadian Tanaka yang tidak punya data, bahkan menginginkan Lucy yang berhasil membackup atau mengembalikan data penting yang sudah dihapus dari kepala Tanaka. Lucy sudah mengundurkan diri, namun ternyata dia tinggal satu rumah dengan David. Mereka duduk berdua. David membujuknya untuk kembali bekerja bersama, namun Lucy selalu mengatakannya nanti. Ada hal yang harus aku selesaikan. Di malam hari, mereka keluar dari wilayah Next City dan duduk memandangi bintang. Lucy menceritakan dirinya di masa lalu, seorang anak yang dibuat khusus untuk menjadi netrunner di bawah perusahaan Arasaka. Tubuhnya dimodifikasi dan terus melakukan pelatihan bersama anak-anak lainnya.
Mereka diiming-iming kehidupan dan pekerjaan yang layak di Night City, namun akhirnya semua anak-anak termasuk Lucy disuruh masuk ke reruntuhan perangkat raksasa kuno yang sudah terserang virus. Mereka harus menggali data di sana. Banyak anak yang mati dan tidak bisa bertahan. Lucy berhasil masuk ke inti perangkat tersebut. Lucy dan anak-anak yang tersisa berusaha kabur. Satu persatu anak ditembaki, dia tidak berhenti dan lolos. Hidupnya luntang-lantung di pembuangan hingga dia berjalan dan masuk ke Night City. Ternyata di pihak Arasaka ada Netrunner yang juga berhasil membackup data Tanaka, namun ada satu data subjek yang dihapus dan tidak bisa dikembalikan. Ya kalian sudah tahu sendirilah, data itu milik David dan sudah dihapus permanen oleh Lucy. Dan ternyata keberadaan Netrunner itu sudah diketahui oleh Lucy, dan Lucy membunuhnya dengan menghancurkan jaringan ketika Netrunner itu berada di jalan. Mereka melakukan misi itu dengan menembak peneliti Arasaka. David kembali seperti biasa, namun dia menyembunyikan sesuatu. Kabar itu segera didengar oleh Cat dan rekannya. Dia adalah petinggi Arasaka. Cat langsung tahu ulah siapa ini. Dia menghubungi Faraday dan melakukan kesepakatan. Jadi singkatnya, Faraday membocorkan rangka cyber yang dikembangkan oleh Arasaka ke perusahaan Militech. Dan kini dia juga menjalin kesepakatan ke Arasaka untuk mengembalikan data Tanaka yang sudah dihapus. Tentu saja dengan menangkap Lucy yang sudah berusaha membackup data. David lagi-lagi bersikap aneh ketika menjalankan misi. Dia terlihat tangguh untuk menembak seseorang. Rebecca menyadari itu. Dia tahu kalau David mulai berubah karena semua mesin yang ada di tubuhnya. Dia memperingatkan David yang mungkin saja bakal berubah jadi cyber psycho. Jadi saat menembak peneliti itu, pandangan David itu bingung. Dia melihat para peneliti itu mengeluarkan senjata dari wajahnya sebagai ancaman dan membunuhnya. Dan jelas dia kini menyesalinya, apalagi salah satu korban itu seperti ibunya dulu yang mempunyai anak yang baru saja masuk ke akademi. David mendatangi Doc. Doc sudah tahu dengan gejala dan menakut-takutinya. David marah dan memojokkan Doc. Doc memberikan obat terakhir. Dia memperingatkan jika obat ini habis, maka David akan kehilangan akalnya. Di jalan, Lucy mengkhawatirkan kondisi David, tetapi David tidak bisa melepaskan semua mesin yang sudah mendominasi tubuhnya. Dia lagi-lagi membujuk Lucy untuk balik bekerja bersamanya, tetapi Lucy menolak. Ada hal yang harus aku lakukan. Saat itu juga dia bisa merasakan adanya runner lain yang masuk ke data Tanaka. Lucy harus segera membereskannya dan segera pergi pamit ke David. Lucy menemukan Netrunner itu, tetapi sebelum dia berhasil membunuhnya, ada seseorang yang merusak sistem di kepalanya hingga dia pingsan. Ternyata orang itu tidak lain adalah Kiwi yang bekerja sama dengan Faraday untuk menangkap Lucy. Semua data Lucy dibongkar, begitu juga dengan data David yang dihapus sebelumnya. Ternyata David bisa menahan Sandavistan atau implan khusus yang berbahaya. Tanaka dan perusahaan Arasaka sejak awal berniat untuk memasangkan David dengan implan kuat berbahaya buatannya sebagai kelinci percobaan. Masa lalu Lucy yang seorang anak Netrunner yang kabur dari Arasaka juga diketahui. Faraday akan menjual Lucy ke Arasaka dan mendapatkan banyak uang. David dan lainnya masih belum mengetahui kondisi Lucy. Mereka mendapatkan pekerjaan baru untuk membegal kontainer milik Arasaka. Mereka kekurangan orang dan menggunakan kelompok tambahan untuk memisahkan rombongan yang melindungi truk kontainer utama. Rebecca menatap David getir. Ternyata sebelum mereka berangkat ke misi, Rebecca sudah mengetahui masalah David yang hampir berubah menjadi cyber psycho. David meminta satu hal. Dia meminta Rebecca menyuntikkan obat ketika dirinya mulai berubah. David menggunakan implan kecepatan dan berpindah dari mobilnya ke mobil yang lain dan membunuh semua orang Arasaka. Mereka berhasil menyingkirkan mobil penjaga dan kini tinggal hanya truk kontainer. David naik ke atasnya dan mengecek. Ternyata mobil truk itu dijalankan secara autopilot. Di depan mereka jurang. David sudah mencapai batas dan dia mimisan. Dia harus melakukan sesuatu. Menarik tali dari mobilnya dan mengikat ke batu besar yang ada di samping hingga membuat truk itu terjegal dan jatuh terperosok dengan posisi lingging. Kiwi berusaha meretas untuk membuka pintu kargo. Parahnya, kendaraan Militech datang dan menembaki mereka dengan rudal. Kiwi berhasil membuka pintu, semuanya masuk dan berlindung. Para Militech menghentikan serangan. Mereka terkejut melihat isi kontainer itu yang tidak lain adalah Sandavistan implan. Itu tidak lain adalah implan berbahaya yang dikembangkan Arasaka. David mendapatkan panggilan dari Lucy yang segera menyuruhnya memakai implan itu. Rebecca jelas melarang. Kamu bodoh ya, kamu aja gak bisa menahan implan kamu sekarang. Kamu berniat memakai implan tambahan yang jelas berbahaya. Kiwi juga mendukung David memakai implan itu. Saat itu juga Kiwi pergi dari sana. Di tempat lain, Lucy akhirnya sadar dan menghubungi David. Dia menyuruh David untuk jangan memakai implan itu. Jadi yang sebelumnya menghubungi David itu cuma tipuan pakai suara dan nomornya Lucy dari Faraday, guys. Lucy berhasil kabur, namun Faraday menembaknya hingga dia pingsan. Kini panggilan itu dialihkan ke Faraday. Ini sesuai dengan perkiraan. Jadi petinggi Arasaka itu pengen mengetes David pakai implan berbahaya buatan mereka sesuai dengan data milik Tanaka.
Dan Militech bersenjata di luar itu nggak nyerang sekarang karena mereka mau tahu seberapa kuat implan buatan Arasaka, perusahaan saingannya. David mulai kehilangan kendali tubuh dan dia mulai berubah jadi cyber psycho. Untungnya, Rebecca langsung menyuntikkan obat dan membuat tubuh David kembali stabil. Falco jatuh dan langsung ditangkap Rebecca. Falco mengatakan jika Kiwi menipu mereka semua dan kabur sekarang. Akhirnya, David keluar dari mobil dengan menggunakan implan itu dan bertarung dengan pasukan Militech. Banyak rudal yang diterbangkan, namun David bergerak dengan cepat dengan menggunakan implan miliknya. Implan buatan Arasaka itu mempunyai medan gaya gravitasi, dia bisa terbang bahkan menemukan mobil-mobil di sana. Dan akhirnya David menangani dan membantai semua pasukan bersenjata Militech. Dia terus-terusan muntah darah dan menyuntikkan tubuhnya dengan obat. Dia mengajak Rebecca dan Falco untuk menangkap Faraday dan menyelamatkan Lucy. David ada di dalam mobil dan pingsan sesaat. Mereka kini masuk ke Night City dengan rombongan mobil bersenjata Arasaka terus menembakinya. Berusaha menghentikannya, mereka menarik mobil di depannya dengan tali jangkar hingga mobil truk itu terguling dan menabrak mobil lainnya. Mobil bersenjata Arasaka lainnya datang. David sudah sadar dan kembali keluar dari mobil. Membolongi jalan dengan implan anti-gravitas, membuat mobil-mobil yang mengejarnya terbalik. David mulai mengigau, dia tidak bisa membedakan ingatannya yang dulu dan apa yang terjadi sekarang. Dia berbicara melantur seperti berbicara dengan ibunya. Obat itu mungkin sudah tidak mempan lagi bagi David. Dan kini ternyata Kiwi sudah ditembak oleh Faraday. Dia dikhianati. Faraday pergi menaiki mobil terbang. Kiwi kabur dan bersembunyi. Dia mengirimkan koordinat mobil terbang Faraday ke Rebecca. Dia menyesali karena mengambil pilihan yang salah dan dia pun tewas setelah ditemukan dan ditembak. Dan kini mereka dihadapi Militech yang sudah siap menyerang. Jadi Kent atau petinggi Arasaka itu mulai kewalahan dengan David yang terus berhasil menerobos semua orang-orangnya. Mereka sudah menyiapkan satu orang yang sudah dikenal sebagai legenda. Orang itu adalah Adam Smasher, orang yang dikembangkan Arasaka dengan berbagai implan dan menjadi orang terkuat saat ini. Jadi yang niat Arasaka itu mau buat David jadi Adam Smasher gitu guys. Balik lagi ke David, dia muntah darah dan Rebecca menyuntikkan obat. Obat itu kini tertinggal satu, namun David tidak berhenti. Dia malah meloncat ke pesawat Militech dan membunuh semua orang, bahkan meledakkan pesawat Militech lainnya. David kini sudah ada di atas puncak gedung Arasaka. Faraday juga sudah sampai di sana. Dia langsung membawa Lucy dan memaksa Arasaka membayarnya. Mereka semua terkejut karena David masuk dan datang tiba-tiba, dan kini ada di antara mereka. David mengambil semua senjata orang dan membantai orang-orang di sana. Dan saat itu juga Adam Smasher datang. Perhatian David teralih pada Faraday yang berniat kabur. Adam menembak perutnya. Dia berteriak menggunakan kecepatan implan dan membawa Lucy. Lucy menciumnya, membuat David kembali sadar. Mereka berdua jatuh dari ketinggian. Faraday juga jatuh dari gedung dan tubuhnya hancur lebur. David turun ke tengah medan baku tembak dan membantu Rebecca dan lainnya. Namun sayangnya Adam datang dan memukul Rebecca hingga menembus lantai Night City. Rebecca tewas dan hancur. David maju dan ternyata Adam juga punya implan kecepatan kilat. David dengan mudah dilumpuhkan. Lucy sudah berusaha merusak sistem otak Adam, namun jaringan retas itu dengan mudah diputus Adam. Falcon menarik Lucy ke dalam mobil dan membawa dirinya pergi. Mereka tidak bisa kembali, jangan membuat pengorbanan David sia-sia. Dia ingin menyelamatkanmu dan dia juga meminta maaf karena tidak bisa membawa Lucy ke bulan. Tubuh David dipreteli satu persatu hingga tertinggal badannya dan akhirnya dia tewas hancur setelah ditembak kepalanya oleh Adam. Beberapa waktu kemudian, Lucy mengikuti tur bulan dan pergi ke bulan sendirian. Dia bisa melihat gambaran David dulu yang bermain VR bulan bersamanya. Anjir, bagian ini bikin gue sedih banget guys. Akhirnya, anime ini pun selesai. Awal-awalnya MC-nya emang naif dan beban sih. Tapi setelah masuk episode 7 sampai ke ending, gila, gue jadi suka banget sama si David. Bahkan sampai akhir pun gue berharap David gak mati atau dihidupkan lagi gitulah jadi android sama Lucy. Jadi menurut gue nih anime emang kasih kesan berbeda dan dari tone warnanya juga keren banget. Bahkan background latar waktunya sama kayak film Total Recall gitu guys. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.